Rekaman dijamin tidak tersebar keluar. Bab 241. Naira membuka pintu dan melihat memar merah dan bengkak di lutut Yuki. Tangannya memegang dinding dan berdiri dengan satu kaki. Dia tersenyum puas. "Oh, kakak ipar, ada apa denganmu? Jatuh. Mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah kamu belum terbiasa dengan lantai beton? Apakah kamu tidak terbiasa dengan karpet keluarga kami?" Yuki tidak bisa berkata apa-apa. Naira sudah berusia 25 tahun. Bagaimana bisa begitu naif? Menatap menyeringainya, Yuki berkata, "Naira, trik kecil naif ini silahkan disimpan kembali. Kali ini aku tidak akan perhitungan dengan kamu. Jika terulang lagi, aku akan membuat kamu kehilangan tempat tinggal." "Kehilangan tempat tinggal?" Naira tertawa. "Aku nona besar. Kamu hanya wanita yang tiba-tiba hadir. Ingin mengusirku? Nyalimu cukup besar." Yuki melipat kedua tangannya di dadanya dan berkata, "Naira, aku hanya memberitahumu sekali. Jika IQ-mu itu tidak cukup, jangan berpikiran untuk mencelakai orang. Jika tadi yang menaiki tangga bukan aku, jika itu Bibi Dewi atau Ken, bagaimana? Mata Ken masih belum sembuh. Berjalan pun meraba-raba. Jika dia jatuh dari tangga hari ini, apakah kamu pikir kakakmu akan membiarkanmu begitu saja?" Naira tidak berpikir sejauh itu. Meskipun dia membenci Yuki, Ken adalah keponakannya dan dia sangat mencintainya. Mendengar perkataan Yuki, matanya melotot sedikit, tetapi masih belum mau mengalah. Dia pun berkata, "Ken bukankah tidak apa-apa? Yuki, jujur saja, aku memang ingin menyakitimu. Aku hanya tidak menyukaimu. Jika kamu sadar diri, sudah waktunya untuk keluar dari rumah kami lebih awal." Yuki tersenyum dengan marah dan berkata, "Kamu tidak menyukaiku. Apa hubungannya denganku? Ingin aku keluar dari sini, kamu tidak berhak." Melihat Naira akan mulai berbicara, Yuki menjulurkan jari telunjuknya menunjuk hidung Naira. "Naira, kamu diam. Nama pacarmu Sebastian bukan? Merupakan generasi kedua dari Sunshine Real Estate, iya kan? Coba kamu pikirkan, kalau aku memberikan rekaman suara yang di tanganku kepadanya, apa ya reaksinya?" Raut wajah Naira sontak berubah. "Rekaman suara? Rekaman suara apa?" tanya Naira. Yuki mengangkat telepon genggamnya dan dia berkata, "Tadi di dalam kamar, kamu dan seorang lelaki sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar Sebastian. Kebetulan aku mendengarnya dan merekamnya di telepon selulerku." Yuki hanya ingin menipu Naira dan dia menganggap serius. Naira bergegas untuk merebut telepon itu. Yuki sejak awal tidak dapat berdiri dengan stabil.
Naira yang tiba-tiba menyerang sehingga dia hampir terjatuh. Bergegas memegang tembok dan berdiri dengan stabil, Yuki berkata, "Naira, aku sudah menyingkronkan ke kotak surat dengan nirkabel. Jika hari ini kamu berani menyentuh aku sejari pun, aku akan mengirim rekaman itu kepada Sebastian." Naira menghentakkan kakinya. Wajahnya dari putih menjadi hijau dan balik menjadi putih. Melihat Yuki seperti iblis dari neraka. Yuki sedikit tersenyum. Dia dulu membenci Rehan karena terus mengancamnya. Sekarang dia tahu, ternyata cara mengancam itu sangat ampuh. Baru sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa suara wanita mengerang yang didengarnya di lantai 2 seharusnya adalah Naira. Gadis kecil ini benar-benar membuat khawatir. Mata Naira berputar beberapa kali sebelum melembutkan suaranya. "Yuki, ayo buat kesepakatan. Kedepannya aku tidak akan menyulitkanmu lagi. Tetapi kamu harus mengirim rekaman itu kepadaku dan menghapus semua cadangan rekaman." Yuki menyeringai padanya dan berkata, "Bagaimana bisa? Bagaimana aku tahu kamu akan bertobat setelah kamu mendapatkan rekaman ini?" Melihat Yuki membengkokkan kepalanya dengan tidak bersalah dan polos, Naira nyaris muntah darah. Dia menatap Yuki tajam dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Yuki berhasil balas dendam. Hatinya tentram. "Lupakan saja. Aku tidak akan perhitungan denganmu. Lagi pula, kamu adalah Tante Ken. Juga sangat menyayanginya. Selama kamu tidak jahil lagi, aku jamin rekaman itu tidak akan diedarkan. Kau dapat dengan lancar menikah dengan Sebastian dan punya anak." Naira mengangguk tak berdaya. Dia berkata, "Yuki, jika kamu membohongiku, kamu tidak akan mati dengan tenang. Masuk ke neraka tingkat 18. Yuki tersenyum dengan tenang dan berkata, "Oke, sepakat."